Oke, kita mulai. Oke, selamat siang teman-teman dari seluruh tempat di Indonesia. Kita ber-40, agak banyak. Ada, saya kira terjauh mana nih? Apakah ada dari luar Jawa? Dari Manado tadi ya? Kalau nggak salah, terjauh. Selamat datang teman-teman sekalian di forum webinar JRKI pada siang hari ini. Kali ini kita akan mendiskusikan soal pendidikan di tengah pandemi, bagaimana peran radio komunitas. Sekali lagi terima kasih atas bergabungnya ke forum yang menyenangkan ini. Nanti kita akan diskusi dan saya akan undang kawan-kawan lain selain pembicara untuk bisa menyampaikan gagasan, pendapat, dan situasi di sana. Sebelumnya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat kawan-kawan. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita akan diskusi pada siang hari ini dengan pemantik diskusinya. Ada sebentar, Mas. Ada dua pemantik tadi ya. Mohon maaf. Oke, Mas Narto. Mas Narto sudah siap ada di ujung sana, Mas Narto? Mungkin nanti mikrofonnya Mas Narto dibuka aja gitu. Mungkin ada Mas Narto, ada Pak Yoso dari Pak Yoso ya. Pak Yoso dari Pekalongan, Mas Narto dari Pekalongan juga. Ini salah satu praktisi radio komunitas yang menggunakan radio komunitas sebagai media proses belajar di rumah. Nanti ada Pak Eka sudah hadir, Mas Inam? Sudah, Mas, sudah. Oke, kemudian Mas Wahyu Agung Kuncoro dari UNICEF sudah hadir. Tadi saya lihat ada Mas Anton juga sudah hadir nanti sebagai penanggap. Baik. Kesempatan pertama saya akan berikan ke Mas Inam atau Mbak Ida, saya nggak tahu. Mas Inam atau Mbak Ida yang memberikan pengantar diskusi ini. Kami silakan dulu, Mas Inam. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinam dari JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, mewakili Mbak Ida yang sedianya akan hadir, tapi ada agenda yang lain. Dalam kesempatan hari ini webinar radio komunitas yang ketiga yang diselenggarakan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia mengambil tema radio komunitas media belajar di masa pandemi. Hal ini dilatar belakangi ketika terjadi pandemi dan semua siswa ada di rumah, maka kemudian kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Kemudian salah satu pilihannya adalah dengan menggunakan media online. Tapi aksesibilitas terhadap media online juga tidak semuanya bisa menerima dengan baik. Maka kemudian butuh terobosan-terobosan baru. Ada pengalaman menarik di SD Negeri Tegalontar, Sragi, Pekalongan, di mana Pak Kepala Sekolah, guru-guru kemudian bekerja sama dengan radio komunitas untuk melakukan pendidikan melalui radio komunitas. Saya kira hal ini bisa kita diskusikan bersama pada kesempatan hari ini bersama dengan Pak Eka dari Kemendikbud, kemudian ada Mas Wahyu dari UNICEF, ada Mas Anton dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pak Yoso dan Mas Narto nanti akan sharing kepada kita semua. Harapannya ini menjadi peran radio komunitas yang paling mungkin dilakukan di tengah komunitas dalam mendukung upaya-upaya bagaimana siswa tetap belajar. Jadi saya meminjam istilahnya Mas Anton, kondisi sesulit apapun, kemudian harus dipastikan masa depan anak-anak tetap cerah, dan itu kemudian salah satu jalan yang ditempuh adalah jalan pendidikan. Ini yang kemudian nanti akan kita coba diskusikan bersama bagaimana kemudian pengalaman ini selain kemudian juga memperkuat bagaimana kegiatan yang ada di Tegalontar, tapi kemudian juga ini menginspirasi teman-teman radio komunitas di Indonesia untuk melakukan hal yang
sama dan bisa lebih baik lagi. Saya kira itu Mas Budi. Terima kasih kepada semua narasumber, penanggap, dan Mas Budi. Terus kemudian juga terima kasih kepada semua partisipan yang hadir pada webinar kali ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutannya kayak sambutan Gus dari pesantren. Terima kasih. Oke, saya akan undang Mas siapa dulu? Dari Pekalongan dulu, pengalaman Seragi dan Pak Yoso gitu. Gimana sih Anda memanfaatkan radio komunitas di tengah situasi pandemi ini sebagai media pembelajaran? Anda tolong ceritakan ke kita semua. Termasuk responnya kayak apa? Para murid kan gitu. Mungkin ada cerita-cerita lucu, ada cerita-cerita yang tidak menyenangkan. Mungkin. Mas, monggo Mas, sampean ceritakan ke kita. Nanti kalau kira-kira udah agak kepanjangan, nanti saya stop. Gitu. Sekarang Oke. Monggo, silakan. Oke. Terima kasih Pak Sinam dan Mas Budi ini di RKI. Ini kejadian ini memang diawali dengan terjadinya COVID-19 pada tanggal 24 Maret yang lalu, di mana tadi sudah disampaikan latar belakangnya seperti itu. Kemudian mode daring itu kami laksanakan di SD kami, Pak, itu. Namun dari beberapa sisi ini ada kekurangan, yaitu yang pertama itu faktor guru itu belum menguasai semuanya, kemudian siswa juga tidak memiliki HP secara Android ini tidak semuanya, kemudian aplikasinya juga belum memiliki. Dan respon ketika itu dari data yang kami terima dari guru kelas masing-masing, dari jumlah siswa kami sejumlah 289 siswa, ini yang memberikan respon jawaban melalui daring itu hanya 144 siswa. Sehingga ada 145 siswa yang tidak merespon. Ini yang jadi masalah ini sebetulnya apa? Ketika kami teliti di lapangan, sebagian besar dari mereka ini ternyata tidak memiliki HP yang Android yang teraplikasi untuk WA dan sebagainya. Kemudian kami diskusi dengan Mas Narto masalah ini, bagaimana kalau menutup kekurangan itu dengan merespon kami mempersiapkan guru untuk mengajar lewat radio komunitas. Karena ini radio yang sudah akrab dengan masyarakat di sekeliling kami. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa kami sampaikan. Gitu. Pak, sebentar Pak. Jadi ini kan, halo, ini kan judulnya judul. Kira-kira kalau saya omongin, ini situasinya kepepet, gitu. Kepepet. Ya, siap. Kepepet itu apa ya? Kepepet, tidak banyak murid dan tidak banyak wali murid yang punya kira-kira ya, apalagi juga tidak semua tempat saya juga sinyalnya sangat bagus lah. Betul gitu. Kan gitu. Jadi kalau istilah kami di JRK itu kalau orang lagi telepon-teleponan terus putus nyambung itu fakir bandwidth apa namanya gitu. Fakir bandwidth gitu ya. Atau nggak bisa video call. Orang nggak bisa video call saya. Kenapa nggak bisa video call? Sinyalnya harus sampean beli handphone orang sinyal sisan bisa. Oke, Pak. Ya. Jadi ada situasi di mana murid, wali murid tidak semua memiliki ini yang cukup gitu ya, apa namanya, fasilitas yang cukup sehingga menggunakan radio komunitas sebagai alat untuk proses belajar mengajar. Kira-kira gitu ya. Betul. Pak, tolong ceritain Pak soal responnya gimana, terus tekniknya gimana Pak Yoso? Terus ngajarinnya Oke, siap. Jadi kami pertama mempersiapkan guru dulu untuk menyiapkan materi dan untuk sarana prasarana nanti Mas Nato biar yang menjawab. Tapi kami mempersiapkan guru, materi siarnya apa, itu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian
di sisi lain kami di sekolah rapat dengan guru kita dalam situasi seperti ini untuk tetap kita mengajar dan berinteraksi dengan siswa, maka perlu sebuah sarana, yaitu diantaranya menggunakan radio. Setelah itu kami memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua dan siswa, termasuk kepada pemerintah daerah setempat, yaitu Pak Lurah dan Korwil. Kemudian kami mencoba kemarin, kami launching pada hari Senin yang lalu dan kemarin hari Rabu, itu dengan jadwal waktu jam 10 dan jam 16 sore, sehingga ada waktu anak kalau pagi terlewat, itu sore bisa mendengarkan siaran ulangnya. Dan respon yang diterima ini dari WA yang diterima oleh guru kelas masing-masing, rata-rata positif. Bahkan ada orang tua yang memberikan respon bahwa guru suaranya seperti penyiar yang profesional itu. Itu yang kami sampaikan dulu. Halo. Ini kok suaranya agak mendengung ya? Oh, terlalu besar ya. Bagus tadi, yang bagus pertama. Ini agak mendengung suaranya, Pak. Oh iya Pak. Ilang lagi ini ngaji. Oke. Yang lain di silent dulu aja Mas Sinam, biar Pak Yoso cerita. Salim menit aja ya. Kasih Salim. Ada Iqbal. Kalau panjenengan ingin lebih jelas, itu bisa dilihat pada bahan tayang yang kami sampaikan. Mudah-mudahan itu memberi gambaran sedikit. Nanti kalau dari situ mungkin kurang ada yang sesuatu yang perlu pendalaman, bisa kita sharing bareng-bareng, saya kira gitu. Dan kalau ada yang kurang bisa menambah juga, kami tetap terbuka begitu Pak Budi dan Mas Sinam. Matur nuwun, monggo silakan. Nggih Pak Yoso. Menarik kalau ada cuplikan siarannya pas proses belajar mengajar, tapi nanti kita lihat. Saya ke Mas Narto. Mas Narto, gimana Anda kepikiran untuk bantu ini? Silakan Mas Narto cerita. Terus prosesnya kayak apa? Mas Narto, itu mic-mu di ini dulu, diaktifkan dulu. Silakan Mas Narto. Ya. Terima kasih Mas Sinam dan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya, teman-teman ataupun kawan-kawan, dan juga di Mas Wahyu, kemudian ada Pak Eka dari Kemendikbud, kemudian Mas Anton juga, dan juga semua teman-teman Rakom yang sudah gabung dan juga yang lagi streaming live pada webinar siang ini. Perkenalkan, nama saya Sunarto dari Radio Komunitas PPK FM Sragi Kabupaten Pekalongan, yang pada siang hari ini nanti akan menyampaikan gagasan munculnya Kejarakom ataupun kelompok mengajar di Radio Komunitas. Sebelumnya, bahwa kami tinjau kembali hadirnya Radio Komunitas PPK FM itu, dulu kami mendirikan tahun 2005 itu dengan nama Rasi FM awalnya, Radio Suara Independen, yang berada di lokasi rumah saya sendiri di Dukuh Krandon, Desa Sijero. Kemudian pada awal 2007 kami lokasi studionya berpindah. Waktu itu diusulkan di tingkat kecamatan bahwa perlu hadirnya media komunitas yang bernama radio. Bahkan ini mengusulkan dalam waktu itu musyawarah di tingkat kecamatan untuk diizinkan berada posisinya di wilayah kecamatan. Nah, kemudian 2007 kami bersiaran dan berganti nama PPK, Program Pengembangan Kecamatan, dan sama sesuai dengan program pemerintah yang masuk pada 2007 waktu itu bernama PPK. Nah, sehingga kami menggunakan nama itu untuk sekaligus sosialisasi di wilayah Kecamatan Sragi. Kemudian 2007 perjalanan kami sampai 2012 ini dulu bertempat di sewa gedung KUD itu sampai tahun 2012. Kemudian
pindah lagi di Desa Purwodadi ini tahun 2013 dan sampai sekarang. Nah, dulu perjalanan kami dari radio tahun 2005 awal adanya HP, itu HP Nokia atau kami menggunakan itu. Nah, sehingga perjalanan alat yang sederhana kemudian sampai sekarang sudah mengikuti perkembangan, ya sudah menggunakan komputer. Dulu pemutaran itu masih di radio tape ataupun VCD yang manual, itu seperti itu. Nah, sehingga dulu awalnya berbasis partisipasi, kami terus mengangkat sebuah radio komunitas itu dengan konten sesuai keinginan masyarakat. Nah, pengalaman kami bahwa kenapa kami memilih radio komunitas itu karena radio komunitas itu memang betul-betul ya diinginkan oleh masyarakat ataupun komunitas, kemudian dari masyarakat merencanakan program isi siarannya bersama-sama oleh masyarakat dan kemudian dinikmati oleh masyarakat sendiri. Nah, sehingga radio komunitas perjalanan kami tahun 2005 sampai sekarang 2020 itu bukan istilahnya musiman. Jadi radio komunitas itu bukan musiman. Sehingga radio komunitas itu adalah radio yang dicintai oleh pendengarnya atau komunitas. Sehingga bisa dikatakan pendengar komunitas itu ya tipenya tipe setia. Nah, itu diantaranya pengalaman kami sampai sekarang. Kemudian kami banyak kegiatan yang kami lakukan, diantaranya on air itu siaran di off air dan kemudian ke streaming ataupun online menggunakan media sosial. Kami terus terang dulunya bukan pengelola yang paham betul dengan media komunitas atau dengan radio komunitas. Nah, kami perjalanan awal sampai tahu pentingnya konten radio komunitas, kemudian prinsip-prinsip komunitas ini kami juga dituntun oleh guru-guru saya. Nah, kebetulan guru saya itu hadir di sini, diantaranya adalah Pak Sinam, selaku pengamat media komunitas, itu kami dibimbing. Nah, jarang sekali orang yang membimbing radio komunitas dari awal itu door to door. Jadi Mas Sinam yang sekarang posisinya di Solo, Boyolali itu dari tahun 2007 itu sudah keliweran. Jadi dia menggunakan motornya, saya masih paham betul, ya istilahnya kalau sekarang itu belusukan. Nah, Mas Sinam itu menggandeng rakom-rakom itu, ayo rakom-rakom kita gunakan media komunitas ini betul-betul agar bermanfaat bagi komunitasnya. Nah, kemudian digandeng oleh Mas Budi, kami diajari cara jurnalistiknya, bahasanya, kemudian konten-konten program siaran, bahkan dari riset-riset ataupun penelitian komunitas itu diajari oleh Mas Budi Hermanto yang sekarang jadi host. Nah, itulah ini terjadinya COVID ini kami secara on air menyiarkan berbentuk ILM, iklan layanan masyarakat, yang artinya kami menghimbau melalui audio termasuk social distancing, banyak iklan layanan masyarakat yang tidak hanya masa pandemi saja, tapi ya buang sampah, kemudian pohon, lingkungan, melestarikan alam, itu audio yang berbentuk iklan layanan masyarakat. Nah, kemudian masa pandemi mengumpulkan iuran, sumbangan, kemudian berbagi masker yang maskernya itu kemarin dijahit oleh komunitas ini dengan label Radio PPK FM. Nah, kami 500 masker, 500 pieces itu sebelum puasa itu kami bagikan di jalanan sepanjang wilayah Kecamatan Sragi, itu habis dalam waktu 5 menit. Jadi pas waktu itu. Nah, sehingga kami radio komunitas berinisiatif memberikan masker di lapangan. Kemudian
masa pandemi ini berjalan, kemudian isi kontennya kami melalui Pak Yosos selaku kepala sekolah ini akhirnya tercetus Kejarakom. Nah, Kejarakom ini sebetulnya kedatangannya adalah dari rombongan SD Tegalontar ke studio dengan membuka masalah-masalah yang ada di SD sekolahannya. Ini ternyata Pak Yoso punya keluhan. Nah, keluhan ini disampaikan ke sini studio itu bahwa diantaranya masalahnya, Mas, rada berat iki, soalnya masa pandemi ini do libur, gurune juga bahaya kalau semacam ini. Artinya kegiatan keguruannya itu kalau terhenti total, ini nanti tidak berkembang, termasuk bagi guru dan bagi muridnya. Nah, akhirnya Pak Yoso mengungkapkan, nah permasalahannya apa Pak? Permasalahannya ketika kami dituntut untuk menggunakan jaringan internet, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi. Dari 289 siswa, ini 144 siswa ini belum tercover oleh jaringan. Artinya respon terhadap komunikasi guru dengan membuat grup, dengan membuat WA, itu ternyata 289 itu 144-nya belum tercover oleh pembelajaran daring dalam jaringan internet itu. Nah, itu diungkapkan Pak Yoso kepada kami, akhirnya, ayo Pak, selama kami bisa bantu pembelajaran, model pembelajaran di luar daring, salah satunya menggunakan radio komunitas, kita siap untuk memberikan fasilitas untuk menggunakan penyiaran ini kepada sekolah SD dan secara umum kepada sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sragil. Tapi kita mulai dulu dari Tegalontar. Nah, akhirnya kita bareng-bareng Pak Yoso kemudian merembuk memusyawarahkan ke sekolahan dengan guru, kemudian kena komite, akhirnya ada respon positif yang disampaikan Pak Yoso kepada struktur sekolahannya. Nah, kemudian datang lagi setelah didiskusikan, dimusyawarahkan, guru-guru dengan Pak Yoso ini datang ke studio lagi. Mengkonsep apa iki sing arep disampaikan, kemudian bagaimana langkah-langkah ketika masa pandemi seperti sekarang maupun setelah nanti pasca pandemi berakhir. Diskusi itu kurang lebih 1 bulan lebih untuk mengkonsep ini. Nah, sehingga agak lama ketika Juli baru muncul Kejarakom aplikasi ini, karena satu, kami dari radio komunitas itu mengenalkan kepada gurunya, ini loh alat-alatnya seperti ini, kemudian ini loh cara siarannya seperti ini, kode etik siarannya seperti ini. Nah, itu nanti dilakukan oleh guru tidak sesuai dengan ada yang di datang studio. Nah, kemudian dari masalah itu kami sampaikan bersama-sama melalui diskusi di studio itu, ayo Pak, kan fasilitas tidak hanya siaran, tetapi kita coba bahwa metode pembelajaran ini tidak hanya menjadi kebutuhan kepala sekolah dan guru. Kami pun dari radio komunitas akan ikut mendampingi pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Nah, bagaimana pembelajaran ini nanti bisa efektif atau tidaknya, kita belum bisa mengatakan efektif, karena kita belum memulai ataupun belum bisa mengambil data-data yang ada di lapangan. Artinya responsif pembelajaran terhadap murid itu kita belum lihat. Nanti kita merencanakan masa pembelajaran ini tidak efektif atau efektifnya itu nanti kita konsep selama sampai Desember. Nah, bisa dilihat dalam slide itu, nanti 2 bulan pertama itu kita siaran, bulan Juli sampai Agustus, kemudian 1 bulan kemudian kita evaluasi, bisa dilihat slide presentasinya, bisa digeser, operator, mohon
bantuannya. Itu bisa dilihat di slide-nya juga. Ini sampai Desember itu kita merencanakan pembelajaran. Artinya bukan sekedar pembelajaran di Rakomnya saja, tapi kami dari pengelola radio komunitas ingin ikut dan tahu persis keadaan di lapangan terhadap muridnya. Nah, kebetulan di sekolah SD Tegalutara ada 19 guru. Nah, nanti dibagi ketika yang siaran di studio itu 4 orang per hari, itu nanti guru yang lainnya ikut memantau, memonitoring. Nah, kemudian jadi bahan kami itu masuk data-data nanti sampai Desember akan terlihat respon siswa terhadap pembelajaran di luar daring itu melalui radio komunitas itu seperti apa. Itu kita konsep. Kemudian evaluasi setiap bulan, nanti Rakom juga meminta kepada kepala sekolah ikut terlibat. Artinya data dari 289 itu nanti setiap bulannya itu berapa responsif siswa yang mendengarkan. Bisa dipantau nanti melalui SMS atau WA. Nah, nanti yang terpenting dari Rakom mengusulkan itu membuat buku jadwal mendengarkan kejar Rakom yang diberikan kepada siswa. Nah, kami artinya memberikan masukan kepada kepala sekolah, pihak kepala sebagai tolak ukur nilai kejujuran. Karena kami Rakom berdiskusi dengan guru, gurunya sempat bingung juga, Mas, nek kok iki wong esuk ana sing mendengarkan tidak. Nah, kami jelaskan kepada guru-guru itu bahwa kejar Rakom ini tidak hanya langsung sasarannya ke siswa, ada nilai manfaat yang terkandung dari pembelajaran ini. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas guru sendiri terhadap pembelajaran di luar kelas, artinya di studio. Dia belajar dunia penyiaran, dia belajar broadcasting, dia belajar cara merespon pendengar itu nanti bagaimana. Nah, akhirnya kami sampaikan bahwa, oh iya Mas ya, nanti sasarannya berarti kita peningkatan kapasitas itu ya pembentukan karakter. Betul. Nah, sehingga capaian-capaian nanti dari proses kejar Rakom ini diantaranya itu peningkatan skill ataupun kemampuan baik gurunya atau murid. Nah, gurunya sempat bingung, Mas. Nah, nanti kalau tugas yang diberikan itu seperti apa? Nah, kami sampaikan, ya nanti kita kolaborasi berbasis audio. Artinya imbal balik siswa itu menggunakan sistem pembelajaran tidak seperti guru memberikan tugas, Pak Guru memberikan tugas, nanti dicatat, nanti dikejar, tidak. Tapi dari Rakom menganjurkan kalau bisa, misalkan kita literasi bahasa Indonesia, contohnya siswa diajari untuk mendongeng, kemudian direkam melalui HP-nya. Nah, sehingga hasil audio itu ketika direkam dan dikirimkan ke bu guru, itu nanti akan kami putarkan melalui radio komunitas. Kemudian dari Pak Guru agamanya menyampaikan, Mas, kalau saya bagaimana? Ini kalau agama bagus, Pak. Misalkan kami dari radio komunitas nanti ketika Pak Guru memberikan tugas, misalkan untuk dakwah, satu siswa 5 menit atau 10 menit. Nah, justru nanti kami radio komunitas itu bertugas dan siswa yang dakwah tadi yang sudah direkam itu kami tayangkan setiap habis maghrib. Nah, itu diantaranya cara-cara kami berkolaborasi dengan dunia pendidikan di SD Tegalutara. Nah, kemudian jangka panjangnya kami tidak hanya siaran tok wis mandek, itu tidak. Komunitas itu ingin meningkatkan skill, artinya kami juga ingin tahu dunia pendidikan yang ada itu seperti apa di Sragi. Nah, sehingga ekosistem kami radio komunitas itu juga membutuhkan di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan semua lingkungan yang ada di Kecamatan Sragi. Nah, dalam hal dunia pendidikan ini pun kami kemarin juga sudah mencoba menghubungi dari akademisi di Universitas di Pekalongan, ya dalam hal ini untuk membantu praktek-praktek pembelajaran kejar Rakom antara SD Tegalutara dengan radio komunitas siap menjembatani. Artinya kami nanti tidak hanya 2
dua sisi, radio komunitas dan SD, tapi kami ingin mengembangkan praktek-praktek pembelajaran Kerjarakom ini lebih luas lagi. Misalkan nanti terlibat di dalam penelitian riset sekolahan kecil-kecilan lah bahasanya, termasuk tadi mengambil permasalahan dari 289 siswa, itu nanti dari 144 yang belum tercover, itu hasilnya bagaimana? Baik nanti dinilai secara penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Nah, itu harapan-harapan kecil kami untuk memberi manfaat di SD Tegalontar, sehingga peran dari media komunitas itu salah satunya bisa membuka wawasan kepada guru. Akhirnya pada hari ini, siang hari ini, guru di SD Tegalontar pun tadi, Mas, saya semalam itu kepikiran Zoom. Nah, akhirnya ibu gurunya matur dengan bapaknya, semalam dibelikan HP. Sekarang sudah install Zoom. Ini JRKI Mas Inam benar-benar kata, kalau bahasa online kurang ajar ya Mas Inam. Ngajari guru-guru ini gontoku HP. Nah, tapi kenyataannya ini juga yang kumpul di studio ini, guru-guru di Sragi itu juga kumpul di sini. Artinya ingin tahu, Mas, daring itu seperti apa, kemudian praktek pembelajaran dan saran dari pengamat pendidikan yang hadir pada siang hari ini seperti apa. Nah, sehingga komitmen kami dari radio komunitas itu dari warga, oleh warga untuk warga, ataupun dari komunitas oleh komunitas. Kalau kata Pak Presiden Jokowi itu membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, kalau radio komunitas itu membangun keberadaban dari komunitas. Itulah cita-cita kami di Radio PPKFN. Mudah-mudahan pendidikan ini ataupun pembelajaran ini, saya juga mengatakan dengan buku-buku yang ada, jangan bosan. Kita nanti terus, proses ini masih panjang, dan nanti kita minta bimbingan. Ya, bimbingan dalam hal ini ada Pak Sinam, ada Mas Budi, kemudian ada dari Kemendikbud ataupun dari pengamat-pengamat lain. Kita minta jangan malu-malu. Kita minta evaluasi. Kekurangan kita nanti apa, kemudian pelengkapnya nanti apa, instrumennya seperti apa. Nah, sehingga juga kebijakan yang diambil oleh Pak Yoso selaku kepala sekolah ini juga tidak menyalahi ketentuan. Kalau dari radio komunitas siap membantu untuk pendidikan di Indonesia. Itu kurang lebihnya cerita yang dialami sampai hari ini, yang kedepannya sebenarnya masih banyak lagi. Selain radio komunitas, nanti kami radio komunitas ingin mengembangkan jurnalis ke anak-anaknya, siswanya. Jadi kita mengangkat kapasitas kemampuan anak dalam bidang jurnalis, kemudian kita mengembangkan ini video ataupun proses ini kami dokumentasikan, dan nanti Desember harapan kami proses-proses ataupun dokumen yang kami kumpulkan, kami catat, ini mudah-mudahan bisa dijadikan satu buah perjalanan yang panjang menjadi buku, dan kalau bisa kedepannya lagi bisa dijadikan video dokumenter pendek. Itu kurang lebihnya. Mohon bimbingan dari teman-teman ataupun pengamat di dunia pendidikan maupun Rakom. Terima kasih kurang lebih. Mas Narto, terima kasih banyak dari teman-teman. Terima kasih Mas Budi. Kembali ke Mas Budi. Teman, ya tadi ada pertanyaan, itu jangkauannya gimana? Kalau murid nggak dengar, apakah siaran teman-teman sudah menjangkau ke semua anak-anak dari SD itu? Lalu? Jangkauan kami untuk wilayah Tegalontar ini tercover, Mas, karena kami sudah survei secara lapangan menggunakan manual HP, kemudian keliling ketika on air, itu untuk area Tegalontar itu menjangkau. Itu makanya kami siap, Pak, untuk Tegalontar sudah terlayani dari jangkauan radio komunitas kami. Kebetulan dekat juga wilayahnya, sangat dekat. Itu Mas. Oke, ya ini Sragi ya. Desa bantu ya, Pak? Desa bantu ya. Kalau dari sisi pembiayaan untuk radio itu desa bantu nggak? Ini ada pertanyaan Mas Kuncoro dari BPM. Oh ya, ini kebetulan bahwa radio komunitas itu ini adalah berada di ruang lingkup kecamatan, sehingga
badan kerjasama antar desa ini itu sudah bisa berdiri sendiri. Kebetulan BKAD ini adalah juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Siap. Makasih. Ini tadi ada pertanyaan soal izin dan macam-macam. Nanti biar diterangkan di terakhir itu nanti kalau soal perizinan buat radio komunitas mungkin Mas Sinan bisa. Oke, siap. Mas Narto terima kasih juga atas informasinya. Jadi ini upaya Mas Narto bilang upaya kecil, tapi ini saya kira nggak kecil ya. Ini upaya besar yang dilakukan oleh teman-teman radio komunitas menjembatani gap teknologi. Gitu kira-kira ada situasi di mana ini Seragi itu di Pekalongan situ, di Pemalang situ yang sebetulnya masih relatif di Jawa. Dan bagaimana dengan daerah-daerah di luar Jawa kalau proses pendidikan menggunakan teknologi informasi yang memang pada kenyataannya sampai hari ini belum semua tempat dan daerah di Indonesia sangat familiar. Ini kita beruntung bisa gunakan teknologi untuk sumber kayak gini. Tapi ada banyak tempat. Dan apa yang dilakukan oleh Radio Seragi saya kira satu terobosan baru yang perlu dicatat oleh teman-teman pegiat pendidikan. Okay. Mohon yang ini di-mute dulu ya mic-nya. Saya nanti akan undang teman-teman, tapi saya undang dulu Pak Eko ya dari Kemdikbud ya. Apakah online Mas Sinam? Siap Mas. Siap. Ya Pak Eko, nih Pak Eko. Pak. Ya. Ini kira-kira gimana Pak Eko melihat situasi kayak begini dan apa yang dilakukan oleh PPK Seragi? Saya minta statement dan pendapat Bapak yang saya kira penting buat kita di Indonesia soal cara-cara terobosan di tengah kemepetan lah kira-kira ya, gitu. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Mas. Saya mengistilahkan teman-teman aja ya, teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas waktu luangnya untuk mengajak saya bergabung untuk diskusi karena saya akan nostalgia ini dengan masa lalu. Saya setback dulu ke belakang. Saya latar belakangnya dulu mengelola radio di Jogja. Mungkin teman-teman Rakom ada yang sudah pernah dengar apa yang namanya radio edukasi yang di Jogja itu. Dulu di situ sampai sekarang, alhamdulillah radionya eksis berjalan. Terus saya diminta ke Jakarta. Nggak tahunya di Jakarta juga ada radio juga namanya Suara Edukasi. Bahkan televisi juga ada televisi edukasi. Sehingga saya kira sudah berganti, tetapi ternyata malah ditambahi. Masih ngurusi Jogja, Jakarta ada TV, ada radio juga. Nah ini saya katakan nostalgia, saya akan kembali ke radio lagi. Saya suka ini. Yang pertama-tama, saya mencermati tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dan Mas dari Rakom tadi. Yang pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kontribusi yang besar bagi anak-anak kita. Atas nama Kementerian Pendidikan, saya mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, seperti kita ketahui, kondisi pandemi COVID ini sejak pertengahan Maret itu melanda seluruh dunia, tidak hanya di seluruh negeri kita aja ya, di seluruh dunia. Halo, monitor dengaran ya? Dengaran ya? Halo, oke. Saya lanjutkan. Melanda seluruh dunia. Dampaknya semua sektor, ekonomi, kesehatan, sosial, dan juga pendidikan. Sektor ekonomi banyak yang kolab, perusahaan banyak PHK di mana-mana. Terus sektor sosial yang biasanya kita ketemu cipika-cipiki, sekarang jabat tangan aja pun nggak mau. Bukan nggak mau ya, tetapi menjaga jarak. Di sektor kesehatan sama. Sampai tenaga medis kita kekurangan. Sampai berhari-hari jungkir jempalik.
Ternyata dengan adanya kasus ini jadi ketahuan, ternyata tenaga medis kita kurangnya banyak. Tidak hanya guru saja yang kurang banyak, tenaga medis juga. Nah, di sektor pendidikan juga, tidak hanya di negara kita, di seluruh dunia. Itu ada 1,1 miliar lebih siswa yang terdampak di 124 negara. Di 124 negara. Karena disebabkan oleh pandemi ini. Baik yang negaranya di lockdown, atau kotanya yang di lockdown, tapi yang jelas intinya sama. Anak-anak diminta belajar dari rumah. Itu termasuk di negara kita. Di negara kita lebih detail lagi, itu ada 646,4 satuan pendidikan yang terdampak. Ada 68,8 sekian juta siswa yang terdampak. Ada Bapak Ibu guru 4,2 juta sekian yang terdampak. Tidak bisa melakukan proses pembelajaran seperti normal kemarin, tatap muka, bercanda tawa, kalau istirahat anak-anak kita lari-larian, kejar-kejaran, nggak bisa. Semua dipaksa belajar dari rumah, BDR, belajar dari rumah. Dengan apa? Dengan bermacam-macam. Akhir Maret, pertengahan Maret mulai, akhir Maret, waktu itu pertengahan Maret sebelum mewabah heboh Jakarta di lockdown itu, saya sempat mudik ke Jogja itu pertengahan. Saya mudik ke Jogja, sampai di Jogja keluar aturan dari gugus tugas penanganan COVID itu. Ke Jakarta harus SIKM, semua harus lockdown di rumah semua. Kampung-kampung ditutup semua. Saya juga terkunci di rumah di Jogja itu. Dikunci di rumah selama 2 minggu. Semua bekerja dari rumah, WFH, work from home. Bukan WFO lagi. Semua dari rumah. By media yang bisa dimanfaatkan. Setiap hari kerjanya meeting dengan media online, daring, dengan internet, dengan Zoom, dengan Webex, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak tahan 2 minggu itu di rumah. Boring betul. Boring betul. Biasa berangkat pagi jam 5, pulang paling cepat jam 10 malam sampai di rumah. Ya, saya iseng-iseng ke Jakarta. Iseng-iseng ke Jakarta, punya niat iseng-iseng ke Jakarta maksud saya gitu. Punya niat, kok tiba-tiba saya dikontak. Dikontak dari kantor, segera rapat masalah BDR, belajar dari rumah dengan media. Wah, saya nggak bisa kalau rapat di rumah pakai daring ini untuk teknis, saya nggak bisa. Saya coba terus niat saya ke Jakarta saya jalankan. Alhamdulillah bisa saya tembus. Naik kereta di gerbong itu isinya cuma 2 orang, satu gerbong saya. Begitu turun di Gambir, yang turun kereta kereta Bima dari Surabaya. Yang turun di Gambir itu saya hitung 9 orang termasuk saya. Jakarta udah sepi nyenyet kayak perang dunia itu. Di parkiran itu biasanya penuh, yang ada cuma 1 mobil saya aja itu. Udah ditunggui ya Mad River itu. Sepi semua, Jakarta di jalan sepi semua. Nah, singkat cerita, saya rapat membahas BDR. Belajar dari rumah itu akhir Maret. Gerak cepat, gimana caranya mencari solusi agar anak-anak kita, Bapak Ibu guru kita, ada aktivitas pembelajaran tetap berjalan. Tahap awal, saya blast pakai platform yang kita miliki.
Di Pusdatin dulu namanya Pustekom, itu punya platform apa yang namanya Rumah Belajar. Kita minta untuk memanfaatkan itu. Tapi itu tidak bisa menjangkau semua, tadi disampaikan betul. Tidak semua daerah kita itu di Indonesia bisa terjangkau oleh sarana dan prasarana. Nah, ini yang menyebabkan survei kualitas pendidikan di negara kita yang dikeluarkan oleh UNESCO, oleh PISA dalam hari ini, Program International Student Assessment, itu menempati ranking 72 dari 77 negara kualitas pendidikan kita. Salah satunya keterbatasan sarana prasarana tadi. Lebih spesifik lagi, diminta untuk belajar melalui daring dari rumah untuk memanfaatkan platform aplikasi yang ada tidak maksimal karena banyak daerah-daerah kita yang tidak terjangkau internet. Yang pertama, yang kedua, seandainya terjangkau itu terbatas. Artinya terbatas itu pemanfaatannya terbatas. Begitu sudah dipakai 2 minggu, udah pada keluh kesah. Pulsanya banyak, paket datanya habis banyak. Nah, itu tetap biar berjalan, kita harus berpikir ulang lagi. Apa itu? Kita coba punya konten video-video, banyak sekali video pembelajaran. Kita blast di TVRI setiap pagi jam 8 sampai jam 1. Yang sudah ada, yang sudah kita punyai, kita kirim TVRI disiarkan tiap pagi itu. Ada program namanya BDR untuk belajar dari rumah. Nah, sambil menyiarkan yang sudah ada, kita memproduksi konten itu terus. Untuk proses belajar mengajar, untuk sebagai suplemen pelengkap di dalam proses belajar mengajar yang saat ini sudah dilakukan Bapak Ibu guru dan dilakukan oleh volunteer-volunteer termasuk Rakom. Ini makanya saya memberi apresiasi betul dengan adanya siaran pendidikan di radio komunitas. Nah, dalam perkembangannya lagi, itu berjalan terus, kita produksi, kalau ingat jam 10, setengah 11 itu ada Cak Lontong juga, itu kita yang mau produksi itu pendidikan keluarga di masa pandemi. Di kantor, lainnya pada WFH, biarlah saya dan teman-teman yang WFO demi konten pembelajaran. Tidak hanya untuk siswa, tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi juga untuk orang tua. Karena ternyata orang tua, mohon maaf, sudah mulai banyak yang mengeluh. Anak belajar dari rumah udah pertama-tama senang, seminggu 2 minggu senang. Begitu lewat 1 bulan, orang tua mulai stres. Stres harus beli pulsanya lebih, stres mendampingi anak-anak kita belajar di depan TVRI, begitu ditanyain anak, ternyata orang tua nggak bisa jawab karena memang materinya sudah berbeda dengan zaman kita, materi sekarang. Itu udah mulai stres, udah mengeluh. Nah, kita coba bikinkan konten tentang bagaimana memanage sebuah keluarga itu. Nah, selanjutnya baru tadi pagi kita mengikuti RDP, rapat dengar pendapat dengan DPR terkait dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Ini ada 2 yang kita paparkan tadi di depan DPR, dan DPR memberikan langkah yang positif. Yang pertama, tetap pembelajaran dari rumah itu melalui daring, dalam jaringan, melalui infrastruktur koneksi internet, dengan platform aplikasi yang sudah kita siapkan maupun yang disiapkan oleh swasta. Kalau tadi tempat kami kita siapkan apa yang namanya rumah belajar, di situ berisi semua konten-konten pembelajaran sesuai dengan kurikulum semua jenjang. Yang kedua,
kita siapkan yang luar jaringan, bukan di dalam jaringan tadi melalui online, sekarang yang luar jaringan. Apa itu? Tadi salah satunya di TVRI, yang kedua di radio. Siaran radio pendidikan. Siaran radio pendidikan. Ini sedang dibahas dan mendapat apresiasi. Makanya saya sampaikan tadi di awal, sangat senang sekali saya, sangat terima kasih sekali teman-teman sudah berusaha untuk memberikan kontribusi di masa seperti ini dalam proses pembelajaran. Nah itu kita siapkan konten-konten yang sifatnya recording, konten pembelajaran yang sifatnya recording, bukan live ya, recording, untuk tentunya konten pembelajaran sesuai mata pelajaran dan jenjangnya untuk bisa disiarkan di stasiun radio. Dalam hal ini kalau video di TVRI yang memiliki jaringan sampai Nusantara, di radio kita penggandeng RRI. Dan tidak menutup juga radio-radio mitra kita. Kita punya radio mitra lebih dari 60. Salah satunya di Pekalongan ada Radio Batik di Pekalongan. Itu mitra kami. Kemarin juga sempat temu mitra dengan TV Batik. TV Batik Pekalongan juga sempat temu mitra, rapat juga beberapa minggu yang lalu. Nah, itu mitra-mitra itu siap ikut andil bagian dalam kontribusi dalam pendidikan di masa seperti ini. Seperti yang teman-teman lakukan ini. Seperti yang teman-teman lakukan. Nah, itu bagus sekali. Nah, sekarang yang bisa kami tawarkan untuk teman-teman, yang pertama, kami siap membantu konten jika dibutuhkan. Konten audio, konten radio. Secara free. Untuk diputar di radio komunitas. Tentunya sesuai dengan jenjang, mata pelajaran. Nah, hasil survei kami, jam yang ideal yang diinginkan oleh anak-anak kita untuk tayang konten pendidikan itu jam 10 sampai jam 2 siang. Itu survei kami paling tinggi itu prosentasenya. Di luar jam itu, di bawahnya itu semua. Di bawahnya itu semua. Nah, itu kami siap membantu jika dibutuhkan konten audio, radio pembelajaran. Nah, terus selanjutnya yang kedua, setiap yang kita rencanakan, kita lakukan tentunya agar bisa berjalan dengan baik, sesuai yang kita harapkan, kita sasar, kita tuju, tentunya secara simultan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Tadi disampaikan yang pertama tadi Pak Kepala Sekolah tadi. Saya belum lihat sudah dilakukan monitoringnya, evaluasinya seperti apa, karena itu untuk pembenahan kita ke depan. Kita tidak tahu sampai kapan situasi seperti ini. Tetapi pemerintah sudah menetapkan proses belajar mengajar seperti ini, silahkan tetap dilanjutkan meskipun nanti situasinya sudah new normal. Jadi tidak ada pelarangan, tidak ada. Nah, kalau sudah dilakukan, artinya dalam prosesnya selalu dimonitor untuk mengetahui hasil evaluasinya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, untuk perbaikan ke depan. Itu harus dilakukan.
Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala Sekolah, bagus itu. Biasanya masyarakat kita atau anak-anak kita, orang tua kita, satuan pendidikan, sekolah itu kalau tidak ada semacam perintah lah tanda petik, gitu nggak jalan. Tadi udah benar. Bapak Kepala Sekolah ngirim surat ke sekolah, ke UPTD, kemana-mana. Itu udah bagus, sudah betul. Kami pun juga seperti itu dalam belajar dari rumah melalui TVRI, melalui radio, melalui jaringan platform kami yang kita miliki, kita kirim surat ke semua kepala daerah juga, ke kepala dinas juga, untuk bisa memanfaatkan itu. Karena kalau nggak pakai itu biasanya orang Jawa bilang nggak mandi gitu, nggak manjur gitu loh, nggak manjur, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau hitam di atas putih, ada permohonan, ada perintah, ada himbauan, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Yang namanya belajar dari rumah di TVRI itu jam 10 sampai jam 1 siang itu ratingnya paling tinggi. Paling tinggi. Mengalahkan semua stasiun TV swasta. Ratingnya paling tinggi. Mengalahkan stasiun TV swasta. Program acara. Kemungkinan besar ternyata masyarakat juga mungkin sudah jenuh juga. Pertama, masyarakat mungkin sudah jenuh juga setiap hari lihat infotainment, lihat sinetron, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena mungkin ada himbauan, surat dari kementerian tadi agar memanfaatkan itu. Sehingga tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah udah bagus, itu artinya di samping ada pemberitahuan, ada himbauan, juga ada koordinasi tadi dengan UPTD, dengan sekolah, dengan dinas, sebagainya. Itu udah bagus sekali. Itu udah bagus. Jadi prinsipnya, apalagi responnya dari siswa, dari orang tua tadi bagus. Responnya positif. Responnya positif. Jadi berharap teman-teman yang bergerak di radio komunitas ini terus berjalan, memberikan kontribusi di tengah situasi yang seperti ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk mengisi kekosongan pembelajaran tatap muka dan lain sebagainya. Akan lebih baik lagi, tadi disampaikan lagi, ada feedback dari anak-anak. Ada feedback. Sudah dilakukan atau belum saya tidak tahu, tapi mungkin saya yakin juga sudah. Ada di siaran pendidikan itu, di akhir program acara, mungkin bisa diberikan stimulus-stimulus rangsangan kepada anak untuk mengerjakan tugas misalnya. Sehingga nanti hasilnya bisa dikirim ke guru yang bersangkutan. Entah berkirimnya tentunya dengan berbagai media. Banyak bisa. Artinya itu betul-betul akan lebih bermanfaat. Karena jangan salah, selama ini mungkin banyak yang, mohon maaf, memandang sebelah mata. Radio udah ketinggalan zaman. Saya tidak. Tadi saya sampaikan, saya cerita berangkat jam 5 sampai rumah jam 10 malam paling cepat. Itu waktu saya habis di jalan. Masukkan jam 8, jam setengah 9, maksimal jam 9, jam 5 udah berangkat. Di jalan itu aktivitas saya hanya satu. Kenapa? Dengar radio. Di mobil. Saya nggak melihat TV, tapi dengarkan radio. Meskipun radio tentang informasi-informasi umum. Nanti pulang juga seperti itu. Sebetulnya kalau di kota besar radio itu yang mengkonsumsi malah kalau boleh dikatakan menengah ke atas. Kenapa menengah ke atas? Karena yang pakai mobil biasanya menengah ke atas. Itu kalau boring di jalan pasti radio yang diputar, bukan yang lain. Gitu. Sehingga saya berpikir selama ini ada sebagian orang yang memandang sebelah mata, saya enggak. Justru radio itu punya pangsa pasar sendiri, punya
karakteristik sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maksud saya media lain. Menumbuhkan kreativitas, menstimulus pikiran kita, mampu membuat kita berimajinasi dan lain sebagainya. Nah itu tidak banyak orang yang tahu. Tapi dengan adanya wabah ini, ada istilah yang mengatakan di balik musibah pasti ada hikmah. Di balik musibah. Ya, siap. Siap. Tadi ada tawaran bahwa Kemdikbud mau bersedia memberikan materi gitu. Selain itu ada kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan Pak dengan teman-teman radio komunitas? Oke, siap. Selama ini saya merangkul teman-teman stasiun radio menjadi mitra kita, Mas. Menjadi mitra kita. Baik itu swasta murni, komunitas, maupun LPPL. Itu ya, saya katakan tadi ada 60 lebih. Saya masih berharap menjaring semakin banyak stasiun radio yang menjadi mitra kami. Ada saat ini yang sudah kita jalankan ada tiga wujud kerjasama. Siap. Apa itu? Yang pertama, sharing konten. Artinya teman-teman radio komunitas yang keterbatasan konten pendidikan kita beri free. Sebaliknya, mungkin saya kurang memiliki konten radio yang bermuatan lokal. Kearifan lokal mungkin saya terbatas. Itu saya bisa menyiarkannya juga, ikut menyiarkan produksi teman-teman. Jadi share konten di penyiaran. Itu yang pertama. Yang kedua, share produksi. Share produksi artinya setiap tahun, karena ini kami milik pemerintah, setiap tahun diberi anggaran untuk memproduksi konten. Nah, itu bisa saya melibatkan, saya sudah pernah melibatkan dari Pekalongan juga, Radio Batik kalau tidak keliru, Mas. Siapa lupa saya namanya. Sudah pernah saya suruh minta bikin konten sejumlah berapa puluh. Dengan anggaran dari kami, tolong dibuatkan, punya ide yang bagus, konten pendidikan. Nah, kita bisa share konten, share produksi itu. Saya bisa membantu menyediakan anggaran, teman-teman memproduksi konten, nanti hasil kontennya kita siarkan bareng-bareng. Saya menyiarkan, radio mitra juga menyiarkan. Nah, itu. Sebaliknya, radio mitra kita, anggap saja radio komunitas sudah menjadi mitra saya, misalnya gitu. Itu memiliki ide bagus tentang konten pendidikan. Bisa dikirim ke kami, nanti kita pelajari, nanti kita produksi bareng-bareng. Oke, cocok ini. Kita produksi yuk bareng-bareng. Nanti kita yang membantu, membiayai misalnya seperti itu. Pak Eko. Itu yang, ya siap. Siap, oke ya. Bentar, tahan dulu. Ini saya kira nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ini tawaran dua terakhir menarik soal bahwa Kemdikbud punya konten yang bisa dipakai oleh teman-teman. Share ya, betul. Kemudian teman-teman radio komunitas punya konten yang bisa dipublish oleh jaringan Kemdikbud. Atau yang ketiga, kemudian kita berkolaborasi dengan konten pendidikan dengan bahasa lokal di masing-masing daerah. Betul, muatan lokal ya, betul. Kearifan lokal itu kita terbatas sekali itu, betul. Siap, itu teman-teman saya itu dari Sabang sampai Merauke punya kapasitas. Alhamdulillah itu. Ya, Pak Eko ya. Ada satu lagi kerjasama yang kita jalankan. Apa tuh, Pak? Satu tadi share konten untuk penyiaran, yang kedua share production ya, yang ketiga share kompetensi SDM, knowledge SDM. Oke, siap. Ya, kita punya SDM yang bisa dimintain bantuan untuk mengembangkan kompetensi teman-teman mitra. Siap. Dari sisi manajemen, dari sisi penyiar,
dan lain sebagainya. Dari sisi teknis mungkin editing dan lain sebagainya, itu kita punya SDM dan resource yang lengkap. Itu kita bisa share, kita bisa bantu free juga. Sebaliknya mungkin teman Rakom ada yang punya kompetensi khusus yang di tempat kami belum memiliki. Saya bisa minta bantuan ngelatih teman-teman kami, nanti kita undang, kita jadikan narasumber. Jadi share dan SDM. Ini di Pusdatin ya? Di Pusdatin, betul. Kita punya radio namanya Suara Edukasi. Ada TV edukasi juga tahu saya. Ada TV edukasi. Ada beberapa radio yang sudah kita bantu, beberapa pemerintah daerah yang sudah kita bantu mendirikan radio, ada di Singkawang, ada di Palu. Itu kita bantu mendirikan radio. Alhamdulillah sudah mulai berjalan juga. Oke. Pak Eko, terima kasih banyak ya. Saya sudah dulu diskusinya. Mas Sinam, ini peluang yang sedang ditangkap oleh teman-teman radio komunitas. Mas Eko tetap standby di sini. Saya akan undang Mas dari UNICEF, Mas Wahyu. Mas Wahyu, Anda masih online? Ya, Mas Budi hadir. Oke, Mas Wahyu. UNICEF, cara pandang UNICEF dengan inisiatif radio komunitas seperti yang dilakukan dan terus. Ini baiknya seperti apa sebetulnya di tengah pandemi begini, peran-peran masyarakat termasuk institusi lembaga penyiaran komunitas ini berperan untuk di dalam soal pendidikan. Mas Wahyu, ini waktumu. Saya kasih waktu Anda kira-kira maksimal 10 menit, Mas Wahyu. Silakan. Siap. Makasih Mas Budi, makasih Mas Sinam sudah diundang di kegiatan ini. Pak Eka, salam kenal Pak. Saya Wahyu yang mengontak Bapak kemarin. Ya, mohon izin ya Mas Budi, saya coba sedikit share saja screen, hanya 4-5 screen. Saya harap ini bisa membantu juga nantinya. Silakan. Sebenarnya ada informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Eka juga ada di dalam screen saya ini nanti. Oke, baik. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan tidak ngantuk di jam-jam segini, jam-jam yang agak riskan ya. Saya akan coba berbagi informasi terlebih dahulu, karena ini ajang berbagi informasi terkait dengan bagaimana radio komunitas ini nanti bisa berperan lebih dalam mendukung upaya keberlanjutan pendidikan di Indonesia di situasi pandemi COVID-19 ini. Ini menjadi kali kedua saya mendengar di situasi COVID-19 ini radio bisa membantu sekolah dalam hal ini untuk bisa meneruskan kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Eka, belajar dari rumah atau melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oke, baik. Ini tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Eka. Jadi pada kurun waktu 13 sampai 22 Mei, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggelar sebuah survei dan respondennya cukup banyak, ada sekitar 38.000 siswa yang terlibat dalam survei tersebut dan 46.000 orang tua terlibat dengan daring atau online. Sementara yang terlibat menggunakan survei SMS itu juga sekitar 1.000-an lebih dari siswa dan 600-an orang tua di sana. Ini di kurun waktu 13 sampai 22 Mei itu untuk yang survei online dan yang SMS dari 18 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, saya akan ini saya kutip dari presentasi Direktur GTK Pendidikan Dasar saat presentasi di pertemuan reguler klaster pendidikan di Sekretariat Nasional Pendidikan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya akan fokus saja ke satu yang memang berhubungan dengan topik kita hari ini. Ini tadi yang disampaikan mungkin sedikit diuraikan oleh Pak Eka juga, bahwasanya berdasarkan survei tersebut ini masih sedikit sekali sebenarnya yang menggunakan radio sebagai sarana pembelajaran jarak jauh saat ini di situasi pandemi COVID-19. Di sini bisa dilihat di 3T atau daerah 3T itu masih 2,5% yang menggunakan radio sebagai salah satu media dalam menyampaikan pembelajaran jarak jauh. Sementara di non 3T itu lebih sedikit lagi, 1,9%.
yang menggunakan radio sebagai media pembelajaran, sehingga di tingkat nasional jika dikumulasi itu hanya 1,9% masyarakat yang menggunakan ini yang gurunya ya dan orang tua menggunakan radio sebagai pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Nah, ini tadi yang juga disampaikan oleh Pak Eka bahwasanya dalam survei tersebut juga mengumpulkan input sebaiknya di waktu-waktu mana yang sebaiknya digunakan oleh radio untuk melakukan edukasi atau mensupport sekolah dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Di sini ada waktu-waktu yang memang paling diminati, yaitu di jam 10 sampai dengan jam 2 siang ini. Tetapi balik lagi ini sebuah survei yang juga belum tentu merepresentasikan kebutuhan dari masing-masing individu di tingkat rumah tangga ya. Nah, ini sepenggal saja yang disampaikan oleh Direktur GTK Pendidikan Dasar, terutama terkait dengan strategi pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Jadi lebih berfokus pada sini, dan saya pikir apa yang dipraktikkan di Sragi dengan inisiatif yang luar biasa dari pihak sekolah dan dukungan dari radio komunitas itu sangat baik sekali. Dan kalau dari kami berharap dari sekolah juga bisa mengikuti apa yang sudah juga ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini misalnya Kemendikbud gitu ya, terkait dengan materi-materinya harus seperti apa sih yang disampaikan kepada peserta didik, baik itu yang dilakukan menggunakan radio ataupun yang offline lainnya, misalnya seperti itu. Nah, saya di sini menyoroti ke bagian belajar berkomunitas. Peserta didik secara kolaboratif dalam melakukan proses pembelajaran sehingga terbentuk learning community. Jadi saya menganggap ini peluang untuk radio komunitas untuk bisa mensupport masyarakat secara keseluruhan dari situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau tadi melihat survei-survei dan hasil-hasilnya itu dan permasalahan-permasalahan yang muncul, misalnya kuota internet, tidak punya handphone misalnya, jika kemudian dipaksakan orang tua untuk kemudian membeli handphone, kemudian membeli kuota internet, saya pikir itu bisa sangat membebani pengeluaran rumah tangga yang saya pikir juga di situasi seperti ini kita semua juga dalam tahap untuk lebih berhemat karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada beberapa di antara masyarakat kita yang terkena PHK, kemudian gajinya dipotong, tidak dibayar full, dan lain-lainnya. Jadi opsi untuk kemudian membeli gawai, kemudian kuota itu mungkin menjadi kurang pas di tengah pandemi seperti ini. Nah, kalau dikomparasikan misalnya membeli radio itu tidak seberapa mahal mungkin ya, yang bisa setidaknya menjangkau frekuensi di mana orang tersebut berada. Sehingga, dan itu pun hanya sekali dan sudah investasinya tidak ada lagi di kuota internet misalnya seperti itu, karena hanya mungkin beli baterai ataupun kalau agak bagus sedikit radionya pakai tenaga surya gitu ya, jadi cukup awet, dan nanti bisa udah langsung tune in dengan mendengarkan radio-radio yang ada di sekitarnya. Dan misalnya radio komunitas di sekitar situ sudah mulai menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan bekerja sama dengan sekolah maupun pemerintah setempat, itu akan lebih baik lagi. Jadi saya sekarang ini seakan-akan membayangkan, kebetulan saya juga lama tinggal di Jogja, saya kuliah di Jogja, di UPN Veteran, di kampus Babarsari.
Saya merasa rindu dengan tulisan-tulisan jam belajar masyarakat, di mana nuansa keheningan itu benar-benar terjadi di sana, dan masyarakat ada di dalam rumah dan menikmati belajar bersama keluarga di rumah gitu ya. Saya membayangkan hal semacam itu bisa terjadi lagi di situasi seperti ini, seperti itu, dengan memanfaatkan orang tua atau wali atau orang dewasa yang ada di rumah itu mendampingi anak-anak yang sedang bersekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan fasilitas radio yang sederhana saja. Nah, apa yang menjadi poin pembelajaran yang relevan diangkat dari konteks sekarang ini? Yang pertama adalah menjangkau murid-murid dan memastikan keberlanjutan pendidikan itu adalah tujuan utamanya. Oleh karenanya, dalam konteks ini UNICEF senantiasa mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam konteks ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama misalnya, atau kementerian lain yang memang tujuan utamanya adalah memastikan keberlanjutan pendidikan dari anak-anak yang ada di Indonesia ini. Karena itu adalah hak, dan bicara soal hak maka kewajiban dari pemerintah itu untuk kemudian memberikan hak-hak tersebut. Nah, saya senang mendengar tadi paparan dari Pak Eka bahwa dari rapat yang dilakukan di internal Kemendikbud, radio menjadi salah satu opsi yang kemudian harus digencarkan untuk yang metode luring selain televisi tadi. Nah, di sisi lain memang juga perlu kolaborasi antara penyiar itu sendiri. Di sini saya sebut otoritas pendidikan, bisa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turun sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten atau bahkan gurunya itu sendiri, adalah faktor utama kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan radio. Artinya Pak Yoso mungkin bisa berjuang sendiri karena di sana ada teman-teman radio komunitas yang mendampingi. Tetapi kita berharap bahwa Pak Yoso juga nanti disupport oleh otoritas pendidikan setempat, misalnya oleh pengawas, setidaknya pengawas sekolahnya yang kemudian bisa mensupport Pak Yoso ketika menyelenggarakan PJJ menggunakan radio ini. Guru, jangan sampai Pak Yoso mungkin bekerja sendirian, tetapi tidak ada kontribusi dari guru-guru yang kemudian mensupport Pak Yoso bahwa pembelajaran jarak jauh menggunakan radio itu bisa, dan nggak mungkin juga ya Pak Yoso menyelenggarakan itu sendiri. Sebaiknya kan memang bergantian. Tadi kalau saya tidak salah mendengar, itu akan dilakukan secara bergantian, dan itu baik sekali. Dan harapannya ini bisa, praktik-praktik ini bisa dikomunikasikan lebih jauh lagi, mungkin di forum-forum yang lebih besar. Di sini diangkat bahwa ini sudah ada praktek baik, ini tingkat kesuksesannya seperti ini, respon dari orang tua juga seperti ini. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Eka, feedback dari anak itu sendiri seperti apa. Karena tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Eka, perlu masukan juga atau input atau feedback dari anak-anak sendiri, seberapa antusiasnya mereka mau mendengarkan belajar dari radio, misalnya seperti itu. Kemarin kami ada diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman NGO juga, misalnya dari survei-survei yang bicara soal kapasitas guru yang belum pede untuk melakukan PJJ secara luring menggunakan radio, misalnya gugup ketika bertemu dengan mic, misalnya kayak gitu, kurang bisa menguasai fasih dalam siaran misalnya. Nah, ini kan peran-peran yang kemudian bisa diambil oleh teman-teman radio komunitas ya, untuk kemudian meningkatkan kapasitas guru supaya bisa lebih rileks dalam melakukan siaran misalnya, lebih bisa interaktif misalnya, tidak tegang misalnya, sebisa mungkin dibuat interaktif seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah dukungan pemerintah pusat. Tadi saya juga sudah senang sekali mendengar bahwa banyak pola-pola kerjasama, atau setidaknya ada beberapa pola-pola kerjasama yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan radio komunitas atau jejaring radio lainnya, untuk bisa mensukseskan pembelajaran jarak jauh ini dan memenuhi hak anak atas pendidikan itu sendiri. Desa, tadi seingat saya
Mas Budi sempat ada yang bertanya ya, bagaimana dengan kontribusi desa nih. Nah, di beberapa tempat ada yang, ini praktik sebelum ini ya, saya mau cerita sedikit, ada sekolah yang kemudian dengan semangatnya membeli radio untuk mendukung sarana pembelajaran jarak jauh ini. Harapannya itu bisa diganti dengan duit BOS, bantuan operasional sekolah ya. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Tadi di satu sisi sudah ada sekolah yang berniat baik untuk bisa melanjutkan belajar dari rumah dan pembelajaran jarak jauh menggunakan radio, tetapi infrastrukturnya belum siap. Nah, ketika siap, dibeli mungkin dengan dana seadanya, berharap bisa diganti, ternyata nggak bisa diganti. Kita berharap desa bisa berperan di sini dengan alokasi dana desa atau resource-resource lain yang masuk ke desa, yang itu bisa diprioritaskan untuk pendidikan, terutama mendukung pembelajaran jarak jauh menggunakan radio ini. Saya stop sampai di sini, Mas Budi. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Terima kasih. Mas. Terima kasih banyak atas ini presentasinya. Ini ada suara musik keroncong ya, siapa penyanyi? Di mute dulu keroncongnya, mohon. Oke, terima kasih banyak. Ada keroncong masuk. Ya, tadi Mas Wahyu, saya kira Mas Wahyu inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Mas Wahyu memberikan beberapa catatan baik. Intinya adalah ini peluang buat kita di media komunitas memanfaatkan situasi serba keterbatasan ini dan berkontribusi terhadap proses pendidikan di Republik Indonesia. Saya undang Mas Anton Birowo, kawan saya juga pengamat media komunitas, ahli di bidang komunikasi. Mas Anton Birowo, halo Mas Anton, mic sampean di online kan? Halo, ya. Siap. Ya agak mendengung. Ya, ini saya ada di rumah musik. Sorry. Oh gitu. Jadi apa-apa. Kalau ada noise nih. Terima kasih Mas Budi. Siap, agak mendengung dikit tapi kedengaran oleh teman-teman. Mas Anton Birowo, mungkin Mas Anton bisa memberikan wawasan dan gagasannya untuk bagaimana radio dan soal pendidikan buat teman-teman sekalian ini. Silakan Mas Anton, waktu Anda untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Makasih. Terima kasih Mas Budi dan selamat siang teman-teman sekalian. Ada Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kebetulan saya lagi di jalan langsung kemudian mampir di sebuah kafe yang ada wifi-nya, harapannya begitu. Tapi tadi mati lampu. Di kaki gunung nih saya mau nyoba pakai tethering pulsa keluar masuk ya, on off. Jadi saya sungguh-sungguh mendapatkan pengalaman nyata ini ya, bahwa daring itu sesuatu yang mewah ya untuk di Indonesia. Saya nggak jauh-jauh dari kota loh ini, apalagi membayangkan teman-teman yang ada di luar kota atau kemudian juga wilayah-wilayah yang tidak hanya soal sinyal, tetapi juga persoalan biaya tinggi untuk pulsa. Terima kasih nih, saya mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan langsung pengalaman-pengalaman teman-teman tadi dari Seragi, Pak Yoso juga dari guru ya, dan lalu masukan dari Pak Eko dan Mas Wahyu. Dan saya membayangkan bahwa radio komunitas memang merupakan jawaban pada situasi yang semacam ini. Situasi bencana, toh akhirnya kembali lagi ya, pada akhirnya yang menangani bencana paling depan itu adalah komunitas itu sendiri. Ya. Ketika kita melihat bahwa pemerintah ini terlalu sulit sekarang untuk melakukan upaya-upaya sendiri, dana, tenaga, udah kepayahan ya. Dan saya bayangkan memang akhirnya komunitas mengambil alih ya peran-peran negara, dan akhirnya mereka juga mampu melakukan proses-proses yang kita katakan sebagai proses mandiri. Ya. Antara lain di sini, ya, ketika kita mendapatkan situasi
pandemi ini, maka yang pertama-tama kita melihat adalah orang biasanya melihat sisi ekonomi sekarang ini. Ya. Tetapi ingat bahwa kita tidak hidup dalam masa sekarang saja. Kita hidup akan jauh ke depan. Ya. Dan disinilah kemungkinan kita membicarakan masa depan, antara lain soal nasib anak-anak kita. Lalu ini merupakan investasi ya, investasi jangka panjang. Salah satu hal yang paling kita perlu pikirkan untuk investasi jangka panjang anak-anak adalah pendidikan. Saya kagum ya dengan intuisi, maka saya sebut intuisi. Intuisi radio komunitas untuk memecahkan masalah pandemi COVID-19 secara real, secara nyata. Ya, tidak berteori lagi, tetapi langsung mengambil titik-titik tertentu yang banyak orang tidak melihat. Terus terang, saya juga melakukan penelitian, sekarang sedang melakukan penelitian terkait dengan dampak pandemi ini pada masyarakat menengah, kelas bawah, masyarakat bawah ya di Jakarta. Pembicaraannya tidak hanya soal ekonomi loh. Mereka, teman-teman di masyarakat bawah itu, buruh, ya ojol, pedagang kaki lima, paham bahwa situasinya memang tidak terhindarkan. Bukan salah saya siapa-siapa, tetapi memang situasinya begini. Dan bagi mereka oke, kalau sekarang mereka prihatin nggak apa-apa. Tapi jangan sampai aspek pendidikan anak-anaknya itu akan hilang. Maka pemerintah kalau mau bijak melihat sesuatu yang jauh ke depan, harus memperhatikan betul ini soal pendidikan. Jadi kalau mau memecahkan masalah pandemi antara lain tidak hanya soal ekonomi, tetapi soal pendidikan, entah beasiswa, entah fasilitas belajar, dan seterusnya. Nah, masuk fasilitas belajar, nah kita lihat bahwa daring itu bukanlah sesuatu yang bisa menjawab keseluruhan. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita harus belajar tentang dunia digital segala macam, yes betul. Tetapi itu seperti tidak membumi kalau melihat kenyataan di Indonesia. Ya. Faktanya saya barusan merasakan ya betapa rentannya ya dunia yang berbasis internet ini. Rentan banget. Oleh karena itu kita bisa bicarakan sesuatu yang konvensional yang punya daya tahan banting yang luar biasa. Ya. Radio komunitas sudah menjawab ya beberapa hal yang baru dimulai oleh Seragi dan kemungkinan teman-teman yang lain, yaitu soal bagaimana mereka bergerak menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, yaitu soal pendidikan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari konteks misalnya jawaban dari Pak Yoso berkoordinasi dengan Mas Narto misalnya ya, dan lahirlah ya Kejar ya suatu program radio komunitas untuk memenuhi hak ya dari anak-anak kita untuk belajar. Nah, ini slide ini bisa dilihat saja nanti berikutnya aja. Silakan Mas Sinam. Ya, jadi kalau kita lihat karakteristik radio komunitas itu adalah partisipatif. Nah, sebenarnya di dalam slide saya yang baru yang sudah saya buat tapi terkendala sinyal kalau mau saya sharekan adalah di sini nanti kita punya hubungan bahwa konteks partisipatif ini muncul dari keterlibatan anggota komunitas yang ada di sana. Ya, termasuk adalah guru. Guru menjadi bagian dari komunitas dan guru akhirnya kita bisa lihat dalam konteks Seragi ya itu memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya. Lalu kalau kita bicara tentang materi apa yang perlu disampaikan oleh guru, menurut saya kelebihan dari radio komunitas adalah lokalnya. Jadi pemerintah bisa bermain peran dalam konteks kurikulum. Tetapi akhirnya yang membumikan kurikulum itu dalam konteks masyarakat setempat adalah guru-guru setempat. Jadi
dengan situasi pandemi ini sebenarnya kita kalau mau melihat dari aspek blessing in disguise atau suatu berkah yang terselubung, ini sebenarnya juga menjadi peluang bagi radio komunitas untuk menyatakan eksistensinya yang real, yaitu bermain dalam proses pendidikan yang berbasis komunitas. Jadi guru-guru ini pasti kenal situasi wilayahnya. Dan beliau-beliau ini bisa berkomunikasi dengan baik karena ada di komunitas itu sendiri. Jadi misalnya beliau memberi materi-materi yang terkait dengan misalnya IPA misalnya, biologi dan sebagainya. Kemungkinan besar beliau bisa memberi konteks dalam situasi wilayah di Pekalongan misalnya, ya, atau di wilayah pegunungan mereka akan bicara tentang biologi yang terkait di sana. Jadi kita sudah belajar banyak di UNICEF mungkin juga sudah dipelajari, di tempatnya Pak Eka juga sudah dipelajari bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berakar pada masyarakat, tidak mengawang-awang. Nah, saya membayangkan radio komunitas bisa bermain peran yang penting di sini bersama guru-guru yang sudah dipelopori tadi oleh Pak Yoso dan kawan-kawan. Ya, saya cukupkan sekian saja dulu karena ada kemungkinan kita bisa mendiskusikannya lebih jauh. Begitu Mas Budi, ya kurang lebihnya di situasi yang darurat semua, ya, kita bisa tetap survive dan selalu semangat. Makasih. Makasih Mas Anton. Ya, siap dengerin. Ini kekuatan kita di radio komunitas kan soal partisipatifnya gitu ya. Ya murah ya memang biaya di radio komunitas murah. Yang mungkin perlu kawan-kawan di daerah juga perlu pikirin adalah soal bagaimana engagement-nya dengan media baru di Indonesia dalam konteks media digital. Ada dua pembicara tadi sudah sampaikan di awal, ada 3 penanggap yang memperkuat. Saya kira terakhir dari Mas Anton Birowo, tapi waktu kita tinggal 15 menit nih, karena jam 3 harus sudah diakhiri. Jam 1, 2 jam itu cukup melelahkan untuk apa namanya ini. Saya mengundang kawan-kawan yang mau menyampaikan, nggak harus pertanyaan saya kira, tapi juga bisa pengalaman serupa atau cerita. Tapi saya ingin menyapa dulu lah teman yang dari paling barat dulu. Dari paling barat ada Bung Tohab Simamora. Mana Bung Tohab? Suaramu? Ya, hadir. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu Bung. Iya. No komen lah dulu. No komen lah dulu, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang penting ada suaramu nampak dulu. Bung Tohab, sehat selalu. Sehat. Paling utara di Sulawesi Utara, Marcos Dipan. Bung Marcos, mana suaramu Bung? Ya, halo, kedengeran? Oke, siap. Bung Marcos, terima kasih banyak di utara sana. Terus baru gabung tadi dari Lampung. Bung Rifki mana? Mana sih Rifki nih? Oke, kita lewati Rifki. Kita ke Jawa Timur. Siapa wakil Jawa Timur paling timur? Banyuwangi. Banyuwangi, ada dari Banyuwangi? Oke, Jogja, Pak Kuncoro. Halo. Mana? Tadi sampean mana? Mau lihat ini belangkonnya. Oh, lagi di jalan. Mas Budi? Ya siap. Mas Kun ada pernyataan atau ada pertanyaan? Wah, ini salah satu yang ke Pak Suwondo. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya dapat input dari Mas Budi. Ada sesuatu yang mau disampaikan Pak? Pernyataan atau pertanyaan? Sementara cukup Pak. Siap. Nanti bisa dilanjut
karena ini pemula. Kami mengelola radio komunitas juga, Pak, di mana? Di desa, Pak. Cuman di desa mana? Kami belum bersertifikat, jadi sementara ini ya kecil-kecilan dulu. Nanti diurus, Pak, ya. Ditanya sama teman-teman jaringan radio komunitas gimana cara ngurusnya. Gitu. Iya, tadi sudah komunikasi sama Rifki, mudah-mudahan segera ada solusi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bang Munadi, udah di Sumatera Barat. Mana suaranya dah? Assalamualaikum. Salam. Hadir di GSM Bukit Tinggi. Udah di mic kok dah. Aku juga bisa bahasa Minang nih. Aduh. Halo dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih, Bang. Ada pertanyaan? Untuk sementara belum lagi. Karena saya belum gabung baru. Oh, nggak apa-apa. Bikin ada kegiatan juga. Oke, siap. Oke, Bang Ismail. Mana, Bang? Suaramu, Bung. Oke, saya lewatin dulu. Ke mana lagi sekarang perempuan deh. Mbak Uci. Uci, apa ini siapa nih? Atau Wila ya? Aku lihat aja deh. Mbak Uci Kursi. Halo, ada suaranya nggak kedengaran, Mbak? Tuh mic-nya tolong diklik dulu. Mic, bukan mic di situ, itu di tombol gambar mic-nya di unmute. Ini ada di mana suaranya kok? Radio Ronggo. Radio Ronggo ini di mana? Waduh. Nggak kedengaran. Oke, cukup. Oke, saya menyapa saja. Mas Budi. Halo. Mas Budi itu ada yang mau tanya. Siapa yang mau nanya silakan. Silakan mau nanya. Saya mau nanya, Pak. Dari mana nih? Saya Miza dari Mavindo. Oh, Miza. Oke, Bang Miza, Mavindo. Mas Baik, begini Pak. Saya mau bertanya kepada seluruh siapa. Jadi sifatnya lebih ke umum kayak gitu mengenai kerjasama dalam pembuatan konten untuk radio seperti itu ya. Dari Mavindo sendiri gitu Pak, kami tahun ini gitu. Mulai dari persiapannya dari tahun ini gitu ya Pak sampai nanti tahun 2021 kami mau mengadakan ini semacam community outreach. Jadi community outreach-nya ini kami ingin menyasar radio ini kan memang sebagai media gitu ya Pak ya, media informasi juga yang masih dicintai masyarakat kayak gitu. Makanya kami juga ingin merangkul radio seperti itu untuk media pembelajaran di samping kayak media-media digital lain seperti yang YouTube misalnya atau video ataupun sosial media kayak gitu. Nah, mungkin jika diberi kesempatan gitu dari kami Mavindo untuk bekerja sama dengan JRKI khususnya gitu ya Pak, bisa menghubungi siapa gitu ya untuk bisa bekerja sama langsung dan membicarakan proyek ini. Seperti itu Pak. Oh iya, spesifikasinya yang ingin kami berikan konten gitu ya Pak, lebih ke pendidikan literasi digital untuk tema-tema tertentu gitu Pak. Jadi ada 8 tema yang ingin kami bawakan seperti itu dan tema itu akan kami bawa dalam bentuk talk show seperti itu Pak di radio. Siap. Oke. Ada lagi Mbak Mizati? Ya, Pak Budi. Begitu Pak. Oke. Halo, dengar suara saya? Dengar Pak. Oke Pak Mizati, terima kasih banyak. Ini tidak harus dijawab oleh semua rekan pembicara, tapi saya mengundang Sinam. Sinam, Anda masih di sini, Sinam?
Sinam mana suaramu, Nam? Ya. Oke, saya kira Mbak Mizati nanti ketemu dengan Mas Sinam sebagai Ketua JRKI pada konteks, saya tahu Mavindo pada aspek pendidikan untuk literasi media dan digital. Nah, nanti dengan Mas Sinam bisa diiniin, Anda bisa berbagi nomor yang bisa dihubungi atau Jabri dengan Mas Sinam boleh. Nanti Mas Sinam akan deliver ini ke semua teman-teman jaringan radio komunitas di berapa provinsi kita, Nam? Di 18 atau 19 provinsi? 18, iya. Ya, 18 provinsi, nanti dengan teman-teman di 18 provinsi, di masing-masing provinsi akan ketemu dengan radio komunitas kita. Yang jumlahnya mungkin di atas 500-an radio komunitas. Mungkin gitu ya? Baik. Gitu ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Jabrian ya, masih ya, sudah siap. Makasih banyak mau bekerja sama dengan teman-teman radio komunitas. Ya, baik Pak. Terima kasih juga. Makasih Mbak Mizati. Oke. Waktu kita tinggal 3 menit. Terakhir ada lagi teman-teman mau nanya sesuatu? Oke, jangan lupa saya diingatkan oleh admin untuk ngisi daftar hadir biar bisa dikirimin doa gitu. Gitu Tanam, ngirim doa tuh kamu nggak ngirim hanya ngirim gitu. Oke. Saya kira diskusi kita menarik. Siapa mau nanya? Ada yang mau nanya? Ini suara siapa? Pak Yoso. Oh, Pak Yoso. Pak Yoso ada statement. Terima kasih tadi kepada Pak Eka yang sudah menyampaikan bahwa paparan dari dan di daerah ini. Tapi di lingkungan kami yang pertama itu sinyalnya kurang baik, kurang bagus sehingga tidak bisa. Ini sinyal apa? Sinyal apa? Sinyal TVRI maupun LRI. Oh, oke. Ya. Yang kedua, kami butuh suatu kebijakan yang di mana pengguna dana bos ini bisa untuk kegiatan secara komuni. Jadi kami akan insya Allah lebih baiklah untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Ya, terus gitu aja. Pak, makasih. Nanti biar follow up-nya Mas Sinam dengan Pak Eka itu komunikasi barangkali materi-materi dari Kemdikbud nanti bisa. Halo kok ini kemersek ya. Tolong di mute. Mas Sinam, ini dari suara siapa yang mute? Oke, saya kira nanti begini, dari ini biar follow up-nya kalau memungkinkan dengan Pak Eka materi-materinya diunggah aja di cloud gitu atau di server yang teman-teman radio komunitas di seluruh Indonesia itu bisa mendownloadnya sebagai materi siaran di masing-masing kan gitu. Ini tinggal kekuatan seberapa Anda punya bandwidth yang cukup atau tidak gitu. Pak Yoso tadi memberitahu ke Pak Eka kalau di sana selain miskin sinyal telepon juga ada miskin sinyal itu apa namanya TVRI gitu di gitu. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak. Saya akan kembalikan ke JRKI forum ini untuk ditutup. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan atas waktunya. Tapi sekedar pemberitahuan tadi saya sempat Jabri dengan Mas Sinam. Momen ini saya kira nanti akan di follow up dengan ini dulu mumpung ada Bang siapa namanya Sumatera Utara itu Tohat, kemudian kita mungkin akan manfaatkan ini untuk news ya. Jadi nanti kita akan bikin Mas Budi. Ya. Narto, Oh silakan Mas Narto, ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya, sebelum di closing kita boleh tak putarkan video dulu apa kegiatan pas waktu siaran. Oke, boleh, sebentar. Tapi maksud saya ini mau buat closing oleh Anda putar dulu, kemudian nanti Mas Sinam akan saya minta untuk untuk closing. Silakan Mas, Anda putarkan. Berapa menit video itu? 3 menit. Oke, silakan. 3 menit. Nah, kita langsung lewat ini aja dulu ya. Itu tadi sinyalnya muter-muter. Oke. Lewat mana nih muternya? Mau lewat mana? Lewat punya ini aja apa? Ya udah, langsung. Langsung aja. Yuk. PPK Seragi mana? Belum ya, Mas? Tak ada suara, kan? Halo?
Halo, nggak keluar suaranya. Gini, videonya Share audionya di-share. tuh. Gini Share aja, audionya. share audionya. Kalau enggak dikasih ke Mas Sinam, nanti biar dikirim pakai WA. Oke, nanti di-share Mas Budi. Itu sudah sekilas. Siap ya, makasih banyak. Karena audionya ini nggak keluar. Mas Sinam Sutarno, saya kembalikan forum ini ke Anda di Jaringan Radio Komunis Indonesia. Saya kira besok kita follow up dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan ke depan. Pak Yoso, terima kasih banyak. Mas Narto, makasih banyak. Sama-sama, Pak Eka, Mas Budi. Pak Eka, semoga masih online dan masih Siap, mendengarkan. siap. Eka, Saya terima kasih izin 1 menit, Boleh, silakan Pak Eka. Silakan Pak Eka. Oke, tadi menarik menanggapi Pak Yoso tadi. Yang pertama, Pak Yoso dan teman-teman yang lain jika butuh konten secara cepat bisa mendownload di resource kami, itu ada 2, radioedukasi.kemendikbud.go.id, satunya lagi di suaraedukasi.kemendikbud.go.id, itu free, silahkan di-download di situ. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, saya berharap saya kan setiap tahun itu minimal 2 kali menyelenggarakan temu mitra. Siap. Nah, kebetulan karena masa pandemi COVID ini kita nggak bisa tatap muka langsung. Biasanya saya kumpulin di suatu tempat, kita ngobrol bareng-bareng tentang perkembangan radio, tentang perkembangan konten, tentang perkembangan siaran bareng-bareng. Nanti kita eksekusi bareng-bareng. Nah, ini kan masa pandemi itu kemarin saya kumpulkan dengan forum seperti ini yang pertama. Nah, saya berharap besok yang kedua saya bisa menggandeng teman-teman dari JRKI untuk bisa gabung dengan kami, bisa menjadi mitra kami, kita jalan bersama-sama untuk tujuan dan visi misi yang sama untuk memberi kontribusi ke pendidikan. Saya kira itu aja, Mas tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Pak, pasti teman-teman bersedia buat Kemdikbud kan gitu. Pak, makasih banyak Pak Eka atas tawaran dan masukannya yang penting banget buat kita. Makasih Bang Anton, Mas Anton, terima kasih banyak di sela waktu Anda mampir dulu ke sebuah warung untuk sekedar ini. Terus Mas Wahyu masih online, Mas Wahyu. Siap, Mas. Mas Wahyu, matur suwun dan terima kasih banyak. Anda nanti kalau ke Jogja bisa mampir ketemu sama kita ngobrol. Siap, Kopdar, siap. Siap, gitu. Demikian saya Budi Hermanto selaku pemandu acara di siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan salam sehat buat kawan-kawan semua. Saya akan kembalikan ke Mas Sinam Sutarno yang mau mengajak kita foto bersama. Biasanya begitu. Silakan Mas Sinam. Baik, terima kasih Mas Budi telah memfasilitasi diskusi ini. Pak Yoso, terima kasih. Mas Narto, terima kasih. Pak Eka, terima kasih banyak. Nanti kita sambung dengan diskusi berikutnya. Mas Oke, siap. Tadi paparannya cukup menarik. Nanti akan menjadi bahan juga untuk teman-teman. Kemudian juga buat teman-teman semua yang bergabung, semoga ini nanti menjadi awal untuk memperkuat peran radio komunitas bagi pendidikan di sekitar kita. Jadi kita akan berbicara pada bagaimana pendidikan di sekitar kita lebih baik karena kemudian ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Saya kira itu Jaringan Radio Komunitas Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya dan semoga yang kita lakukan ini bermanfaat. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan foto bersama. Silahkan open kamera. Siap-siap foto bersama. Siap. Oke, 1, 2. Di itu jenengan kayak selfie kasih biasa nih. Nah nanti sana yang screenshot. Kalau sana pakai komputer kan banyak. Ya. Banyak ya. Jaya Radio Komunitas. Ya, 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Saya mau belum buka ya. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat untuk kita semua.
Semoga makin cerdas anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mes depan ada lagi Pak Sinam ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? Horas. Dan nanti tak kirim ke panitia. Nanti share di Facebook ya Mas ya? Tak kirimkan ke panitia. Terus nama lengkap. Diana, makasih Mbak Diana. Terima kasih Mas Sinam. Terima kasih Mas Sinam. Terima kasih Mas Sinam dari Bukit Tinggi. Ditulis nama lengkap. Ya. Nanti buat itu. Sudah saya kirim Mas di send. Terima kasih Mas Sinam. Bang Rifki, UHK, Bang Ismail, Sudah. Mbak Sri Windarti. Terima kasih. Sri Kuncoro. Guru, terima kasih. Lagi. Terima kasih. Semuanya. Sudah semuanya. Ya. Coba lagi. Nggak usah nama toh. Tapi titulis jenazah. Kirimnya di mana? Kirimnya di mana, Mas? Ada link kan tuh? Ada link. Oh, sudah absen ya. Memori kurang besar. Mbak Nesa, Jombang, selamat siang. Belum ada link. Ada link itu bisa diklik ya kalau yang belum. Sudah. Sudah, Pak. Yap. Sana. Mbak Ida, nulis niku namanya. Sudah, monggo bisa pulang meneruskan aktivitas.